Halo sobat mahasiswa, selamat datang di seri pembelajaran pengantar pengelolaan keuangan negara. Dan kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai RKA, Rencana Kerja dan Anggaran dari KL, Kementerian Negara dan Lembaga, serta DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga. Materi lah disiapkan oleh sahabat saya Denny Sugri dan saya edit dan saya updating seperlunya. Ada 4 materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu saja, menyampaikan apa saja dasar hukum terkait dengan RKA KL dan DIPA KL. Kemudian kita bahas apa itu RKKL, kemudian apa itu klasifikasi anggaran, dan baru kemudian kita bahas apa itu DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Ini adalah beberapa dasar hukum yang terkait dengan RKA KL dan DIPA KL. Di antaranya adalah PP nomor 90 tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran dari Kementerian Negara dan Lembaga yang telah diubah dan dicabut sebagian melalui PP 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional. Yang berikutnya adalah PP nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan PP 45 tahun 2013 mengenai tata cara pelaksanaan APBN. Peraturan lainnya adalah PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2018 mengenai klasifikasi anggaran yang telah diubah melalui PMK 187 tahun 2019. Berikutnya adalah PMK nomor 208 tahun 2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga serta pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Dan berikutnya adalah PMK 199 tahun 2021 tentang tata cara revisi anggaran. Apa yang dimaksud dengan RKAKL? RKAKL atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga merupakan dokumen rencana keuangan tahunan. Jadi di sana disebut rencana keuangan karena di sana sudah ada data mengenai dana atau data keuangan yang tertera di sana. Ya, berbeda dengan kalau renja ya, kalau renja itu hanya rencana kerja saja. Begitu kita bicara tentang RKA, maka bentuknya merupakan rencana keuangan dan sifatnya dibuat tahunan sehingga disebut dengan rencana keuangan tahunan dari kementerian negara lembaga yang disusun, ya kadang disebutnya dengan kementerian saja atau kementerian negara yang disusun menurut bagian anggaran atau disingkat dengan BA dari kementerian lembaga yang dibuat secara berjenjang dari satuan kerja. Satuan kerja adalah unit yang paling kecil, paling rendah dari sebuah kementerian lembaga. Apa itu bagian anggaran nanti kita akan bahas di slide yang lain. Apakah dasar penyusunan dari RKKL? Menteri, pimpinan lembaga melakukan penyusunan RKKL berdasarkan RKP, Rencana Kerja Pemerintah, dan juga berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, serta berdasarkan Renja, Rencana Kerja KL. Dan ini tertuang di dalam PP 17 tahun 2017, pasal 23 ayat yang pertama, di mana surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan ini berisi rancangan pagu anggaran dari kementerian lembaga yang telah disetujui oleh Presiden. Kalau kita bicara tentang rencana pagu anggaran, artinya proses penetapan atau persetujuan mengenai KEM PPKF telah dilaksanakan. KEM itu adalah kerangka ekonomi makro, PPKF adalah pokok-pokok kebijakan fiskal. Materi ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Selain RKKL, ada juga yang disebut dengan RDP BUN atau Rencana Dana Pengeluaran BUN. BUN adalah Bendahara Umum Negara. Di PP 90 tahun 2010 di pasal 4 disebutkan bahwa RKKL disusun
menurut atau untuk setiap bagian anggaran, di mana bagian anggaran tersebut maksudnya adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur atau penamaan dari KL itu sendiri atau sesuai dengan nama-nama kementerian, nama-nama lembaga yang ditetapkan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Dan juga menurut fungsi dari bendahara umum negara itu sendiri. Kemudian di ayat yang kedua, menteri, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, jadi ada PA disingkatnya, wajib menyusun RKAKL atas bagian anggaran yang dikuasainya. Jadi sifatnya adalah wajib. Dan selain di ayat 3, selain menyusun RKKL atas bagian anggaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan juga menyusun RDP. RDP ini bukan rapat dengar pendapat ya, tapi rencana dana pengeluaran dari BUN. Ingat bahwa Menteri Keuangan selain sebagai pimpinan dari Kementerian Keuangan sendiri, Menteri Keuangan juga berfungsi sebagai pelaksana BUN, sebagai bendahara umum negara. Dan selain itu, Menteri Keuangan juga sebagai CFO, Chief Financial Officer. Ini adalah pendekatan dan klasifikasi anggaran di dalam menyusun RKAKL. Di dalam PP 90 tahun 2010 di pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa penyusunan RKAKL harus, ya di sini nyebutnya harus, berarti sama dengan wajib ya, menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan RPJM, kerangka pengeluaran jangka menengah, KPJM ya. Kalau RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah, ini kerangka pembangunan KPJM maaf. Kemudian penganggaran terpadu, kemudian juga penganggaran berbasis kinerja. Nah, 3 hal ini sudah dibahas di materi sebelumnya. Kemudian RKKL disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran. Ada 3 klasifikasi anggaran tersebut, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja. Ini nanti akan dibahas di sesi berikutnya, di slide-slide berikutnya. Apa yang maksud dengan instrumen penyusunan RKKL atau apa saja sih instrumen penyusunan RKKL? Di PP 90 2010 pasal 5 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa dalam penyusunan RKKL ada 3 instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah indikator kinerja, kemudian yang kedua adalah standar biaya, dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Indikator kinerja ini menyangkut target-target yang ditetapkan dan kemudian setiap target tadi harus memiliki ukuran-ukurannya. Standar biaya ini menyangkut penentuan batasan maksimum dari satu jenis pengeluaran. Termasuk di dalam proses penganggaran pun terdapat standar biaya. Ada 2 jenis standar biaya yang dikenal, yaitu standar biaya masukan dan standar biaya keluaran. Menteri Pimpinan Lembaga menetapkan indikator kinerja setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan hal ini disepakati melalui forum trilateral meeting. Ya, saat penyusunan Renja KL. Trilateral ini tentu saja adalah berasal dari 3 pihak, yaitu KL, kemudian Menteri Keuangan, dan Kementerian Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional atau biasa disebut dengan Bappenas. Informasi yang ada di dalam RKKL tertuang di dalam PP 90 tahun 2010 pasal 6, di mana RKKL ini disusun berdasarkan Renja KL, ya, karena di sini adalah RKA, berarti dia adalah gabungan antara rencana kerja dan anggaran atau penganggaran. Jadi dia berasal dari RKA, kemudian juga harus berdasarkan RKP, rencana kerja, dan juga berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Jadi sini adalah gabungan antara rencana kerja, karena RKP juga rencana kerja, di sini pemerintah ini adalah KL, plus anggaran, pagu anggaran, yang memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Informasi kinerja sendiri sedikitnya memuat mengenai program,
kemudian kegiatan serta sasaran kinerjanya. Sedangkan untuk rincian anggaran disusun menurut fungsi organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, kelompok belanja, dan juga sumber pendanaannya. Untuk sumber pendanaan biasanya disebutkan salah satunya adalah RM, ya. RM itu singkatan dari rupiah murni. Yang lainnya adalah PNB, penerimaan negara bukan pajak. Adapun kelengkapan dari RKKL kita bisa lihat di RKKL Unit Eselon 1 maupun dari RKL Satker. Satker adalah satuan pelaksana kegiatan dari sebuah kementerian negara lembaga yang paling kecil. Di dalam RKKL Unit Eselon 1 ada formulir 1, formulir 2, formulir 3, serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Di mana formulir 1 berisi tentang rencana anggaran tingkat kementerian lembaga, sedangkan formulir 2 adalah rencana anggaran tingkat unit organisasi, sedangkan formulir 3 adalah berisi rencana anggaran kegiatan di unit eselon 1 tersebut. Sedangkan kelengkapan RKKL untuk satuan kerja atau Satker ada bagian A berupa rencana kinerja satuan kerja, kemudian bagian B adalah rencana rincian belanja dari satuan kerja, bagian C adalah target pendapatan satuan kerja, target pendapatannya menyangkut PNBP diantaranya, kemudian juga kelengkapan lainnya berupa format kertas kerja Satker atau KK Satker disingkatnya, kemudian term of reference TOR, kemudian ada RAB rencana anggaran belanja, dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. Itu adalah kelengkapan RKKL baik di unit eselon 1 maupun di level satuan kerja atau Satker. Berikut ini disampaikan bagaimana proses penyusunan RKKL yang tertuang di dalam PMK 208 tahun 2019 di pasal 6. Kementerian lembaga melakukan pemutakhiran angka dasar, baseline, dan perakiraan maju berdasarkan hasil review angka dasar dan pagu indikatif tahun yang direncanakan dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Pemuktahiran angka dasar dan perakiraan maju tersebut dilakukan terhadap rincian angka dasar dan perakiraan maju sesuai dengan pagu indikatif atau rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai usulan inisiatif baru atau new inisiatif. Dalam rangka menjaga konsistensi angka dasar dan menerapkan kebijakan penganggaran yang bergulir jadi terus-menerus dari tahun ke tahun, rincian angka dasar dan perakiraan maju sesuai pagu indikatif yang dihasilkan melalui aplikasi yang sudah disebutkan tadi digunakan untuk menyusun rencana kerja pagu indikatif tahun yang direncanakan yang dilakukan melalui sebuah sistem. Dari aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan ke dalam aplikasi rencana kerja dan informasi kinerja. Jadi aplikasi ini disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai usulan inisiatif baru tersebut digunakan untuk menyusun output atau keluaran baru sesuai dengan prioritas nasional dalam aplikasi rencana kerja dan informasi kinerja, yang hasilnya nanti akan menjadi bahan pembahasan RenJKL dalam pertemuan tiga pihak. Tiga pihak itu adalah KL, kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Untuk Kementerian Keuangan biasanya diwakili oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA. Rencana kerja KL hasil kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak tadi menjadi bahan penyusunan RKKL pagu anggaran yang dilakukan melalui sebuah sistem. Dari aplikasi rencana kerja dan informasi kinerja ke aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Ini adalah proses penyusunan secara umum proses penyusunan RKKL.
Selanjutnya, ada proses penelaahan. Jadi selain ada penyusunan, juga ada proses penelaahan RKA-KL. Di dalam PP 17 2017, pasal 23 ayat 2, 3, dan 4, disampaikan bahwa dalam menjaga konsistensi antara RKP, Renja, dan RKKL, maka perlu dilakukan penelaahan. Dengan kata lain, proses penelaahan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi berbagai dokumen yang sangat terkait, ya. Jadi dokumen yang tidak boleh berbeda, dia harus saling berkaitan. Penelaahan RKKL ini dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan kesesuaian pencapaian sasaran RKKL dengan Renja dan RKP, dan juga dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKKL dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja. Jadi kalau Kementerian Perencanaan lebih fokus kepada sasaran RKKL, sedangkan untuk Kementerian Keuangan fokusnya kepada belanja. Jadi efisiensi dan efektivitas belanja. Hasil penelaahan ini bersifat mengikat, ya. Jadi ini sudah harus ditetapkan dan tidak bisa diubah kembali, dan menjadi bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN. Selanjutnya juga dilakukan penelitian dan review. Jadi setelah ada penelaahan, bayangkan ya, ada penyusunan, ada penelaahan, selanjutnya juga dilakukan penelitian dan review. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran kementerian lembaga, ingat ya, peningkatan kualitas perencanaan, maka RKKL yang telah disusun tadi diteliti oleh setiap sekretariat jenderal, sekretariat utama, dan juga melalui sekretariat. Ini penamaannya beda-beda ya. Untuk di kementerian bisa disebut dengan sekretariat jenderal. Untuk di beberapa lembaga disebut dengan sekretariat utama. Di beberapa kementerian koordinator disebutnya dengan sekretariat. Jadi macam-macam ya. Ini nomenklatur, tapi maksudnya adalah sekretariat yang ada di masing-masing KL. Biasanya dilakukan oleh Biro Perencanaan atau unit perencanaan kementerian lembaga yang berkaitan. Jadi sekjen atau ses utama atau sekretaris itu memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian atas RKKL yang disusun oleh kementerian lembaganya. Setelah itu juga dilakukan review oleh APIP. APIP adalah aparat pengawasan internal pemerintah dari KL-nya masing-masing. Di sini maksudnya adalah Inspektorat Jenderal atau di Kementerian Koordinator biasanya adalah Inspektorat saja. Untuk penelitian RKKL oleh Sekretariat Jenderal, oleh Sekretariat Utama, atau oleh Sekretariat melalui Biro Perencanaan atau unit perencanaan yang terkait dilakukan melalui proses verifikasi, di mana verifikasi ini menentukan mengenai kelengkapan dan kebenaran atas dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan di dalam menerapkan kaidah-kaidah dalam proses perencanaan penganggaran. Dengan kata lain, sekjen, sekretariat utama atau sekretaris atau dalam hal ini melalui kepala biro perencanaan memiliki tanggung jawab ya untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah dalam perencanaan penganggaran. Dan hasil penelitian RKKL tadi disampaikan kepada APIP ya untuk dilakukan review. Dan juga diserahkan kepada eselon 1 yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab program. Verifikasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Sekretariat Utama, dan Sekretariat tadi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan terhadap penerapan kaidah penerapan perencanaan penganggaran difokuskan pada hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk meneliti konsistensi pencantuman sasaran kinerja di dalam RKKL sesuai dengan sasaran kinerja yang telah tertuang di dalam Renja dan RKP.
Kemudian juga kesesuaian total pagu anggaran yang tertuang di dalam RKKL dengan pagu anggaran KL itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kesesuaian sumber dananya yang sudah tertuang di dalam RKKL dengan sumber dana yang ditetapkan di dalam pagu anggaran KL itu sendiri. Yang keempat adalah kepatuhan dan ketepatan di dalam penandaan anggaran. Jadi anggaran itu diberikan kode ya, jadi penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua keluaran atau output yang dihasilkan. Dan yang kelima terkait dengan kelengkapan dari dokumen pendukung RKKL antara lain berupa rencana kerja anggaran, RKKL satuan kerja ya, kemudian term of reference atau rincian anggaran biaya RAB dan juga dokumen pendukung-pendukung yang diperlukan. Sedangkan review yang dilakukan oleh APIP dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas atau biasa disebut dengan limited assurance dan memastikan kepatuhan ya atau compliance terhadap penerapan kaidah-kaidah di dalam perencanaan penganggaran. Hasil review RKKL tersebut akan disampaikan ke unit eselon 1 yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab program untuk dilakukan perbaikan apabila memang ada yang perlu diperbaiki atau dilakukan penyesuaian apabila memang ada yang perlu disesuaikan menurut perspektif dari APIP. Dan juga disampaikan kepada Setjen, kepada Sekretariat Utama, kepada Sekretariat melalui Biro Perencanaan atau unit perencanaan di setiap kementerian lembaga. Review yang dilakukan oleh APIP ini fokusnya terletak pada anggaran untuk menghasilkan sebuah output atau keluaran, kemudian juga pada kepatuhan atau compliance terhadap kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Antara lain penerapan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kemudian standar biaya masukan, ada standar biaya keluaran, ada standar struktur biaya, kemudian penggunaan dari akun, hal-hal apa saja yang dibatasi apabila ada, kemudian pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pinjaman hibah luar negeri, pinjaman hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah atau SBSN, penganggaran badan lain umum atau BLU, kontrak tahun jamak itu kontrak yang melebihi 1 tahun anggaran, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada BUMN. Ini beberapa hal yang perlu difokuskan oleh APIP ketika melakukan review RKA KL. Selain itu juga difokuskan terhadap kepatuhan di dalam mencantumkan penandaan anggaran. Ya, tadi ada istilah penandaan ya, ada coding sesuai dengan kategori pada semua output yang dihasilkan. Juga kelengkapan dokumen pendukung antara lain rencana kerja anggaran, satuan kerja, term of reference, kemudian rincian anggaran biaya dan dokumen pendukung terkait lainnya, serta kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru atau new inisiatif dan atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. Itu pun kalau ada ya, jadi fokusnya ke sana review yang dilakukan oleh APIP. Nah setelah itu akan ada penerbitan Kepres, ya, keputusan Presiden mengenai alokasi anggaran. Ini adalah alokasi anggaran anggaran total ya yang akan didistribusikan kepada masing-masing KL. Setelah RUU APBN disahkan oleh DPR, alokasi anggaran ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 30 November atau 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir ya. Karena harus ditetapkan di paling lambat pada akhir tahun anggaran tersebut untuk APBN tahun berikutnya. Keputusan Presiden tadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang mengenai APBN.
Dan setelah itu akan diikuti dengan penyusunan DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, untuk di pusat disebutnya dengan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai klasifikasi anggaran sebelum kita masuk ke materi mengenai DIPA ya. Sejak berlakunya PP 17 tahun 2017, nomenklatur RKAKL diambilkan dari referensi dokumen rencana kerja atau disingkat dengan DRK ya, dokumen rencana kerja. Ini untuk nomenklatur itu penamaan. Apa yang maksud dengan klasifikasi anggaran? Di dalam PMK 102 tahun 2018 disebutkan bahwa klasifikasi anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja negara. Jadi yang dikelompokkan adalah belanja negara. Bagaimana dengan pendapatan negara? Itu diklasifikasikan yang berbeda. Jadi untuk klasifikasi anggaran pemaknaannya adalah untuk anggaran belanja negara di dalam penyusunan dan penyajian informasi pada APBN. Di mana belanja negara ini menurut Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang Keuangan Negara, dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Sedangkan APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program. Sudah tidak lagi ke kegiatan dan jenis belanja karena ini sesuai dengan putusan MK ya, tahun 2013. Ini sudah kita bahas di materi yang lalu. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Sedangkan APBD yang telah disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jadi untuk di pemerintah daerah masih sampai dengan kegiatan dan jenis belanja, sedangkan di pemerintah pusat hanya sampai dengan satuan 3 saja, organisasi, fungsi, dan program. Di mana RKKL disusun secara teratur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran. Ini sudah dibahas sebelumnya, yaitu meliputi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja. Sedangkan ini ditertuang di PP 90 tahun 2010, sedangkan di PMK 102 2018 disampaikan kembali bahwa Menteri Pimpinan Lembaga selaku PA pengguna anggaran menyusun RKKL atas bagian anggaran yang dikuasainya, di mana RKKL disusun secara teratur, dirinci menurut klasifikasi anggaran, organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jadi Anda lihat di sini baik di PP 90 tahun 2010 maupun PMK 102 tahun 2018 sama ya, tidak bertentangan. Klasifikasi organisasi tadi sudah disebutkan merupakan pengelompokan anggaran belanja negara. Ingat ya, belanja negara berdasarkan struktur organisasi, kementerian, lembaga, dan BUN. Ya, BUN ini Bendahara Umum Negara, di mana prosesnya dilakukan secara hierarki atau berjenjang berdasarkan pengelompokan struktur pengelolaan menurut bagian anggaran dan menurut satker. Nah, bisa dilihat di sini ini contoh BA di tahun 2020 ya. Di sini adalah sistem ya, aplikasi. Terlihat untuk BUN itu ada di bagian anggaran dengan kode 999. 3 digit ya. Kemudian untuk setiap kementerian, lembaga dia akan memiliki kode-kode untuk kementerian negara, kementerian lembaga masing-masing. Contoh misalkan kita lihat ya untuk di PKN STAN, kalau bicara klasifikasinya, STAN itu merupakan salah satu unit non-eselon yang ada di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu BA-nya, kodenya adalah 015. Sedangkan PKN STAN ini berada di bawah unit eselon 1, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPK, di mana untuk unit eselon 1-nya berkode 11. Sedangkan satker dari PKN STAN sendiri kodenya adalah 477198. Nah, sehingga kode-kode ini, jadi misalkan ada kode lengkap ya, 015.11.477198, itu menandakan ini adalah klasifikasi Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, dan Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi kode ini tentu saja untuk sistem informasi yang mempermudah di dalam prosesnya.
Klasifikasi fungsi, tadi adalah klasifikasi organisasi ya. Untuk klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh KL dan juga oleh BUN. Di mana di dalam Undang-Undang Keuangan Negara klasifikasi fungsinya ada 11 ya. Ada pelayanan umum pemerintahan, pertahanan, hukum ketertiban keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan pemukiman, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Jadi ada 11 fungsi. Fungsi ini tidak berubah ya karena ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, setiap fungsi tadi bisa dibagi menjadi sub-fungsi atau subfungsi. Setiap fungsi dapat dijalankan oleh satu atau lebih KL ya. Jadi tergantung fungsi tadi ada di mana. Contoh misalkan fungsi pendidikan nomor 10 di sini. Fungsi pendidikan itu tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian yang terkait dengan pendidikan. Ya, di antaranya adalah Kemendikbud atau dulu pernah disebut dengan Ristekdikti ya, kemudian pernah juga Kementerian Pendidikan saja. Ya, tetapi juga dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Karena di Kementerian Agama ada Madrasah Aliyah, kemudian juga ada Universitas Islam ya dan sebagainya. Juga dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan karena di dalam Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian tadi di Kemendagri ya. Ini Kemendagri itu di sana ada IPDN ya, Kementerian Perhubungan atau gini. Untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan lain-lain di sana ada yang disebut dengan Pendidikan Tinggi Kedinasan atau disingkat dengan PTK gitu ya. Sedangkan tadi untuk Kementerian Agama di level non pendidikan tinggi, di pendidikan dasarnya ada Madrasah Aliyah ya, kemudian ada pesantren-pesantren yang juga di bawah Kementerian Agama, ada UIN ya, Universitas Islam Negeri dan sebagainya. Artinya bahwa fungsi pendidikan ini tidak semata-mata melekat hanya pada satu kementerian yang membidangi pendidikan, tapi juga dilaksanakan oleh beberapa kementerian lain. Artinya bahwa dalam setiap fungsi itu bisa saja dijalankan oleh lebih dari satu kementerian lembaga. Berikut ini adalah klasifikasi anggaran menurut jenis belanjanya. Tadi sudah organisasi, menurut organisasi, menurut fungsi, dan juga sekarang menurut jenis belanjanya. Ada 8 jenis belanja yang nanti kita akan bahas di materi yang lain ya. Di mana klasifikasi jenis belanja ini merupakan pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan dari jenis belanjanya yang terdapat di dalam KL maupun di BUN. 8 jenis belanja ini adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, kemudian ada bunga utang, ada belanja subsidi, ada belanja hibah, ada bantuan sosial, dan belanja lain-lain ya. Jadi ada 8 jenis belanja. Ini akan kita bahas pada video pembelajaran yang lain. Di mana Anda bisa lihat di setiap belanja memiliki kode masing-masing ya. Kodenya dimulai dengan angka 5 karena memang kalau bicara akuntansi pun kode 5 digunakan untuk mencatat biaya atau beban ya. Demikian pula dengan pemerintahan, di dalam akuntansi pemerintahan kode 5 digunakan untuk biaya, di mana untuk pemerintah disebutnya dengan belanja ya. Sekali lagi untuk ini tidak saya bahas ya, nanti kita akan bahas pada video pembelajaran yang lain khusus mengenai belanja. Di dalam klasifikasi anggaran juga terdapat klasifikasi program. Nah, apa itu program? Ya, penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi misi KL, Kementerian Lembaga, yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon 1 atau unit KL yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil ya. Jadi bukan output tapi hasil, outcome, dengan indikator kinerja yang terukur. Ini adalah program. Atau dengan kata lain, program itu tergambarkan di unit eselon 1 atau unit yang ditujukan untuk mencapai hasil dari indikator kinerja tersebut ya. Jadi untuk program di sini ya, jadi nanti ada urutannya seperti ini, ada program, kegiatan, subkegiatan, output, komponen, dan subkomponen. Kita sedang bicara tentang programnya. Jadi dengan kata lain program ini
mewakili tugas-tugas dan fungsi yang ada di eselon 1 dari setiap KL. Hasil atau outcome, jadi di sini disebut apa yang maksud dengan hasil outcome? Hasil outcome ini adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output ya. Jadi kalau output adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu proses, sedangkan outcome adalah berfungsinya output. Artinya output itu tidak cuma sekedar dihasilkan, tetapi juga dimanfaatkan atau difungsikan. Apa itu kegiatan? Nah, tadi program sudah, sekarang kegiatan. Pengertian kegiatan adalah penjabaran dari program. Anda lihat panahnya ke bawah, berarti dia adalah penjabaran dari program. Yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon 2. Jadi kalau di program tadi ada unit eselon 1, maka kegiatan ini ada di unit eselon 2. Atau penugasan tertentu, kalau ada ya, dari kementerian lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran atau output dengan indikator kinerja yang terukur. Di mana keluaran, jadi kalau tadi ada output itulah berfungsinya outcome atau hasil adalah berfungsinya output, maka di sini output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Jadi untuk keluaran pun ada yang bersifat internal, ada output internal, ada output yang bersifat eksternal. Ini adalah struktur dan nomenklatur DIPA dan RKKL. Jadi ini yang lengkap ya. Jadi lihatnya dari sana, dari atas ke bawah. Jadi ada fungsi. Jadi ingat ya di bawah ini tadi ada ini ya. Nah, kalau di sebelumnya nanti ada fungsi, kemudian nanti ada program, kegiatan dan seterusnya. Ini yang lengkap seperti ini ya. Jadi ada fungsi, tadi ada 11 ya fungsi, kemudian ada subfungsi, ada BA, KL, bagian anggaran, kemudian ada unit eselon 1-nya, ada kodenya tadi seperti yang di PK Instan, tadi ada unit eselon 1, Kementerian Keuangan, ada ini Kementerian Keuangan, kemudian ada BPWK tadi ya, kemudian satkernya ya PK Instan. Kemudian setelah itu ada program, ini yang dilaksanakan oleh masing-masing unit. Ada program, ada kegiatan, ada keluaran, ada komponen input, dan ada akun. Jadi Anda bisa bayangkan ya strukturnya sedemikian detail. Dari fungsi, dari struktur yang tertinggi yaitu fungsi sampai ke level yang terendah yaitu akun. Akun dulu disebutnya dengan mata anggaran keluaran karena kita sedang bicara belanja di sini ya. Klasifikasi belanja, maka akunnya adalah mata anggaran keluaran. Sekarang disebut dengan akun karena kita sudah menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini tambahan saja ya. Dokumen yang paling detail sampai dengan 6 digit yaitu ada di akun tadi. Saat penganggaran disebutnya dengan kertas kerja RKA, sedangkan pada saat pelaksanaan nanti disebutnya dengan POK, petunjuk operasional kegiatan, atau kadang ada yang menyebutnya dengan PO. Ya, jadi kalau Anda sudah terima DIPA, untuk melihat rinciannya Anda bisa lihat PO-nya atau POK ya lengkapnya, petunjuk operasional kegiatan, dan itu mendampingi DIPA. Baik, kita masuk ke DIPA sekarang ya, atau nama resminya adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran, disingkat dengan DPA. Namun DPA ini pada instansi pemerintah pusat disebutnya dengan DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Bagaimana dengan di pemerintah daerah? Pemerintah daerah masih menggunakan nama yang sama seperti nomenklatur aslinya, yaitu DPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA, ya pengguna anggaran, atau oleh KPA, kuasa pengguna anggaran. Ini adalah satker, ya. Di mana DIPA ini disusun berdasarkan RKKL yang telah disetujui oleh DPR, yang ditetapkan juga melalui peraturan presiden mengenai rincian APBN, atau bisa juga disebut dengan Kepres ya, karena sekarang diaturnya melalui Kepres, dan disahkan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah oleh DJA, Direktorat Jenderal Anggaran.
Fungsi dan kegunaan DIPA sendiri adalah sebagai dasar pelaksanaan anggaran untuk, masing-masing PA maupun KPA dan juga digunakan sebagai media komunikasi antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan kuasa BUN. Kuasa BUN di daerah adalah KPPN ya, yang telah ditunjuknya sekaligus, dengan para PA. Ini kemudian ini dari perspektif lainnya, ini tadi PMK 208, oh ya ini sama ya diulang, mohon maaf ya. Jadi, fungsi kegunaan DIPA kalau menurut di PMK tadi ini versi yang berbeda ya, ini ya media komunikasi. Nah kalau di PMK 208 disebutnya fungsi DIPA adalah dasar pelaksanaan kegiatan dari satuan kerja dan dasar pencairan dana atau pengesahan bagi BUN dan kuasa BUN. Ini adalah, istilah yang tertuang resmi di dalam PMK 208 2019, sedangkan ini adalah istilah yang biasa digunakan di dalam praktik sehari-hari. Itu kemudian di dalam penyusunan DIPA setelah undang-undang mengenai APBN disahkan, maka rincian dari APBN tadi ditetapkan melalui Perpres, ada juga yang menyebutnya di dalam Kepres ya. Sebelum rincian APBN ditetapkan, Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk menyusun DIPA masing-masing. Dan menteri pimpinan lembaga kemudian menyusun DIPA untuk kementerian lembaga yang dipimpinnya berdasarkan rincian APBN tersebut. Menteri pimpinan lembaga selanjutnya menyampaikan DIPA kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat minggu pertama bulan Desember. Untuk apa? Untuk dilakukan pengesahan. Penyampaian DIPA oleh Kementerian Negara Lembaga yang memiliki BLU (Badan Layanan Umum) dilampiri rencana kerja dan anggaran dari BLU itu sendiri. Apa itu BLU? Badan Layanan Umum nanti akan dibahas pada materi yang lain. Ini adalah isi dari DIPA, ya, daftar isian pelaksana anggaran. Biasanya ya setidak-tidaknya meliputi ini 8 hal ini. Ada sasaran yang hendak dicapai, pagu anggaran yang dialokasikan, ada fungsi program kegiatan keluaran sesuai dengan urutannya tadi, kemudian jenis belanjanya apa saja, kemudian lokasinya juga disebutkan, kemudian kantor bayarnya, KPPN mana, biasanya KPPN yang meliputi wilayah di mana Satker itu berada. Kemudian rencana penarikan dana dalam 1 tahun, bulan Januari, Februari, sampai Desember itu rencana penarikannya seperti apa, dan juga rencana penerimaan dana kalau memang Satker tadi ditetapkan untuk memperoleh PNBP, ya penerimaan negara bukan pajak. Ya tentu saja nih khusus ya, kalau untuk DJP dia khusus untuk rencana penerimaan dananya. Nah, untuk jenis DIPA sendiri ada DIPA induk, ya, ada DIPA petikan. Di mana DIPA induk ini adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA pengguna anggaran menurut unit eselon 1 dari KL yang memiliki alokasi anggaran atau portofolio. Nah, DIPA induk ini nanti akan dipecah-pecah ya menjadi DIPA per satuan kerja. Jadi DIPA induk ini adanya di unit eselon 1, sedangkan DIPA petikan ini akan didistribusikan ke seluruh satuan kerja yang ada di masing-masing unit eselon 1 tadi. Ya. Di mana DIPA petikan ini dicetak secara otomatis melalui satu sistem yang berisi mengenai informasi kinerja, kemudian rencana pengeluaran, rencana penarikan, perkiraan penerimaan, ada catatan-catatan yang fungsinya sebagai dasar di dalam pelaksanaan kegiatan dari Satker tersebut. Isi detailnya tadi sudah disampaikan, ini ya setidak-tidaknya ada 8 ini. Nah, untuk DIPA sendiri kalau di KL disebutnya dengan DIPA BA KL, bagian anggaran KL, sedangkan untuk BUN disebut dengan DIPA BUN. Artinya Bendahara Umum Negara pun juga memiliki DIPA. Ya, dan tadi ya ada DIPA induk dan ada DIPA petikan. Adapun format dari DIPA untuk level Satker ya.
Isinya berupa ini, jadi ada SP DIPA, SP itu surat pengesahan DIPA, di mana pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran ini ditandatangani oleh BUN, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Anggaran. Dan SP DIPA ini pada hakikatnya merupakan komitmen dari BUN, dari Menteri Keuangan ya, untuk membayar tagihan yang sudah muncul di dalam DIPA, yang nantinya akan membebani DIPA itu sendiri. Dan kemudian ada DIPA Satker, ada halaman 1A, 1B. 1A itu informasi umum dari Satker, 1B itu rincian fungsi, subfungsi, program, indikator keluaran. Ada halaman 2, isinya kegiatan, subkegiatan, mata anggaran keluaran, alokasi dana, dan volumenya. Sedangkan halaman 3 berisi rencana penarikan dan penerimaan baik pajak maupun PNBP, umumnya adalah PNBP, khusus Satker yang tidak di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk halaman 4 berisi tentang catatan blokir dan belanja terikat kalau ada ya, biasanya beberapa Satker itu mengalami pemblokiran dana yang disebabkan karena berbagai hal. Misalkan karena kekurang lengkapan data, kekurang lengkapan dokumen ya, sehingga diblokir, dan ini nanti bisa blokirnya bisa dicabut ya dengan cara ya diskusi melakukan pembahasan dengan DJA. Di mana di Satker ini merupakan komitmen dari Satker untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya melalui RKKL tadi. Nah, RKKL juga bisa dilakukan perubahan ya, demikian pula dengan DIPA pun bisa dilakukan perubahan. Di dalam tahun berjalan, kementerian lembaga melakukan perubahan RKKL apabila ini ya terdapat tambahan atau mungkin juga pengurangan alokasi anggaran sebagai akibat perubahan dari APBN dan atau realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Contoh yang terjadi di beberapa tahun kemarin ketika ada COVID ya, itu dilakukan perubahan RKKL, khususnya tahun 2021. Kemudian terdapat perubahan juga di dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan DPR. Jadi ada beberapa hal yang memang harus melalui persetujuan DPR, diantaranya kalau dia sudah mempengaruhi fungsi ya, mempengaruhi program, itu melalui persetujuan DPR. Umumnya sih yang mempengaruhi fungsi ya, perubahan fungsi atau alokasi dana per fungsi. Kemudian yang kedua, usulan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran diajukan, usulan perubahan dokumen tadi diajukan oleh Menteri Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi. Dalam hal usulan perubahan tersebut disetujui, maka Menteri Keuangan akan menyampaikan usulan tadi kepada DPR apabila memang perlu mendapat persetujuan DPR. Karena untuk perubahan RKKL dan DIPA yang tidak harus melalui persetujuan DPR dapat dilakukan di level Kementerian Keuangan saja. DIPA juga dapat diubah dan juga direvisi. Ini DIPA ini sudah produk final ya, karena DIPA ini akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan. Jadi DIPA ini disahkan di bulan Desember misalkan gitu ya, di bulan Desember tahun 2022 misalkan, maka DIPA ini akan digunakan sebagai pelaksanaan anggaran di tahun 2023. Nah, meskipun sudah ditetapkan dan disahkan, maka DIPA pun masih bisa dilakukan perubahan atau revisi. Ada 4 alasan ya DIPA itu dapat diubah. Yang pertama karena alasan administrasi, yang kedua karena alasan alokasi, yang ketiga karena perubahan rencana penarikan dana, dan juga bisa karena perubahan rencana penerimaan dana. Ini 4 alasan yang dapat digunakan untuk melakukan revisi DIPA. Alasan administrasi diantaranya adalah perubahan sebagai akibat adanya kesalahan di dalam pengadministrasian atau adanya perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran. Bisa juga alasannya karena alokasi, yaitu adanya penambahan atau pengurangan alokasi pagu anggaran dan atau perubahan atau pergeseran rincian dari pagu anggarannya. Ini jadi tidak mengubah total ya. Jadi ini hanya menggeser-geser saja. Kalaupun menambah mengurangi, tetapi
pagu anggarannya bersifat tetap ya, untuk dalam satu DIPA ya, dalam satu DIPA petikan. Bagaimana kalau DIPA induk? Ya DIPA induk nanti akan direalokasikan oleh unit eselon 1 masing-masing. Nah, itu nanti tetap laporan melalui biro keuangan dari masing-masing kementerian lembaga dan seterusnya. Kemudian bisa juga, revisi DIPA itu dilakukan karena adanya perubahan rencana penarikan dana, dan ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan realisasi belanja dan perubahan rencana kegiatan. Sedangkan alasan yang keempat, yaitu perubahan rencana penerimaan dana untuk menyesuaikan realisasi penerimaan negara dan perubahan dari target, penerimaan negara. Nah, ini yang penting ya. Jadi boleh dilakukan revisi sepanjang tidak menyebabkan pagunya minus atau melebihi pagu anggaran. Contoh, misalkan pagu anggarannya 100 miliar, ya maka kalaupun ada revisi, ya revisi tetap di maksimum 100 miliar. Jadi tidak boleh lebih, karena lebih berarti kan pagunya minus namanya ya. Lebih itu kalau untuk anggaran bukan plus ya, tetapi minus. Nanti melebihi dari pagu yang telah ditetapkan. Ini adalah materi tentang RKKL dan DIPA. Sampai sini materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan RKL dan DIPA. Kita akan bertemu kembali di materi yang lain di dalam seri pembelajaran pengantar pengelolaan keuangan negara. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.